sahbihi wa wala. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Mi'raj ya, yang dimuliakan Allah, para saimin wa saimat, huyikum jami'an bitatil Islam. Semoga Allah memuliakan kita dengan kemuliaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang berkah di bulan Ramadan kita masih bisa berkumpul online ya, di taman surga, begitu hadisnya. Jadi taman-taman di mana orang-orang banyak menyebut nama Allah, banyak belajar ilmu ya. Insyaallah inilah taman-taman surga online, insyaallah. Hari ini saya dapat amanah ya dari pengurus untuk menyampaikan apa yang disebut dengan cinta, rahasia cinta tak bertepi, begitu ya. Ini judulnya memang menarik karena masalah cinta. Ya, hari ini umat Islam ya umumnya itu sangat dipengaruhi oleh cara pandang Barat tentang apapun, gitu ya, tentang keluarga, tentang bahagia, tentang cinta, tentang kehidupan, bahkan tentang tentang akhirat, gitu ya. Jadi walaupun kita Muslim ya, kita mengaji, membaca Al-Quran, kita tilawah, bahkan kita menghafal Al-Quran, gitu ya. Tapi cara pandang kita, world view kita itu banyak mengalami intrusion ya, cara pandang Barat, gitu ya. Misalnya tentang bahagia sering diartikan sebagai kesenangan, sepakat ya. Cara pandang yang salah akan mengakibatkan tindakan yang salah ya, istilahnya wrong action, gitu ya, atau jadi loss of adab kalau Profesor Rakib Al-Atas sebutnya begitu. Confusion in knowledge ya, kebingungan tentang ilmu, tentang makna-makna kunci dalam kehidupan nanti menyebabkan kebingungan dalam tindakan ya, akhirnya ujung-ujungnya the loss of adab, gitu ya. Misalnya tadi contoh kebahagiaan, misalnya bahagia itu sering diartikan sebagai kesenangan, gitu ya. Akhirnya apa, banyak keluarga itu menganggap bahwa capaian keluarga itu adalah kesenangan, gitu ya. Ukurannya adalah materi tentunya ya, tercapainya harta, rumah, gitu ya. Dan yang membuktikan apa, ketika itu semua tercapai, gitu ya, kemudian hampa, sepakat nggak? Tercapai hampa, nggak tercapai juga hampa, gitu ya. Karena apa, di Islam itu yang sebutnya dengan dunia itu dia sangat menipu sifatnya, gitu ya. Maka Allah tidak melarang umat Islam untuk kaya ya, berkuasa, tenar, begitu ya, tapi jangan jadi tujuan. Ketika kita menjadikan itu sebagai tujuan ya, maka yang terjadi adalah kehampaan dan kekosongan, gitu ya. Maka sejak awal-awal, gitu ya, Islam sudah menekankan ya, jangan menjadi ukuran itu mulia dan hina itu dari ukuran-ukuran harta, tapi dari contribution kita kepada umat ya, apa yang mau kita tolong dari umat dan seterusnya. Itu contoh, begitu ya. Rasul dengan sederhana pernah bilang begini, bahagia itu bahagia itu 4, kata Rasulullah. Yang pertama adalah istri yang salihah ya, yang kedua adalah tetangga yang baik, gitu ya, jamaah yang baik, tetangga yang baik, yang ketiga adalah kendaraan yang cepat, yang keempat adalah rumah yang lapang, gitu ya. Perhatikan dari 4 hal ini, ternyata yang 2 itu adalah unsur stabilitas ya. Ya, stabilitas itu apa ya? 2. Pertama apa tadi? Tetangga yang baik dan istri yang solihah, ini unsur stabilitas, tidak bisa berubah, gitu ya. Sementara kendaraan yang cepat dan rumah yang lapang ini adalah unsur dinamika. Maka nanti kita akan bahas hari ini ya, bahwa bicara tentang apapun di dunia ini selalu bicara 2, ada unsur stabilitas, ada unsur dinamika. Bagi umat Islam, unsur stabilitas jelas, clear ya. Unsur stabilitas adalah yang pertama kitabullah, yang kedua adalah fitrah, gitu ya. Yang ketiga tentu saja Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, sebagai sandaran tertinggi. Nah, kitabullah dimaksud adalah tadi ya, makna-makna kunci dalam kehidupan itu harus bersandar kepada wahyu, kepada kitabullah. Nanti unsur dinamikanya apa? Ya tentunya harus ada proses menumbuhkan, merawat ya, terus kemudian komitmen ya, agar nanti mencapai apa yang Allah maksud dari apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, hari ini misalnya kita mau bahas tentang cinta, gitu ya. Cinta menurut Barat apa? Cinta menurut Barat itu rasa suka, gitu ya, sebagai fisik, gitu ya, semata, atau pikiran atau perasaan. Dan ketika rasa suka ini sudah terpuaskan ya, maka pupuslah apa yang disebut dengan cinta, gitu ya. Teman saya menulis dalam artikelnya tentang dia mengatakan begini, katanya pernikahan itu katanya akan mengalami kejenuhan ya. Jadi cinta itu dalam pernikahan akan mengalami kejenuhan pada tahun keempat, tahun kelima, gitu ya. Kemudian sisanya adalah kebosanan yang panjang, begitu. Ternyata ini relevan dengan data statistik ya, bahwa perceraian di Indonesia itu hari ini mencapai angka 395.000 perceraian per tahun. Jadi perharinya orang bercerai itu 1.200-an, dan per jamnya orang bercerai itu 50 keluarga bercerai. Sejak sahur tadi ya sampai sekarang mungkin udah sekitar 2 jam kali 50, 100 keluarga udah bercerai sejak kita sahur tadi. Nah, ini katanya
statistik terbesar mengatakan perceraian terjadi di tahun ke-5 dan tahun ke-10 ya. Jadi cocok tuh dengan referensi barat bahwa tahun ke-4 itu adalah jadi cinta mengalami kejenuhan gitu ya. Pertanyaannya benarkah seperti itu? Bisa jadi benar gitu ya kalau referensi tentang cinta adalah rasa suka dan rasa senang gitu kan. Karena fakta dan data dalam konsep Islam itu tidak menunjukkan kebenaran ya, bahkan bisa menunjukkan penyimpangan. Sepakat ya? Misalnya begini, di satu kampung misalnya ditemukan bahwa ada 4 jenis kelamin misalnya ya, LGBT gitu ya, ada lesbi, ada gay, ada bisex gitu ya, ada transgender, ada normal 5 misalnya. Itu statistik begitu menyebutkan. Apakah itu menyatakan bahwa kampung itu bahwa Allah ciptakan manusia dengan 5 jenis kelamin? Kan tidak gitu ya. Fakta dan data tidak menunjukkan kebenaran ya, tapi yang menunjukkan kebenaran adalah unsur stabilitas dalam Islam, itu apa? Al-Quran, fitrah ya, dan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Al-Quran ya, kitabullah, Al-Quran dan hadis itu tidak pernah mengatakan ada jenis kelamin ketiga dan keempat gitu ya. Dan kalaupun ada di Al-Quran ya, kaum Sodom itu kaum yang dikutuk ya, karena dia menyimpang dari fitrah manusia. Ya, syariah itu tentang pernikahan itu pasangan yang berbeda jenis, nggak ada pernikahan sejenis gitu ya. Jadi kalau ada pernikahan sejenis itu sudah melanggar syariah, dan Allah tidak menjadikan manusia itu kelaminnya tuh ambigu, enggak ya, kalau laki ya laki, perempuan ya perempuan. Ada orang-orang memang dilahirkan dengan mohon maaf ya, alat kelamin ganda gitu ya. Nah ini secara syariah harus dimusnahkan salah satu yang tidak dominan, itu disebut dengan bencong sebenarnya. Jadi bencong sendiri sebenarnya bukan gay, lesbi, bukan. Bencong itu orang yang lahir dengan kelamin ganda dan harus dimusnahkan salah satu. Nah jadi referensi kita adalah kitabullah. Kalau kitabullah bilang nggak ada ya nggak ada begitu ya, walaupun statistik mengatakan begitu. Dan kalau hari ini perceraian itu tinggi di tahun ke-5, tahun ke-10 ya, jangan-jangan umat Islam hari ini tidak bisa memaknai makna cinta. Saya banyak menangani pasangan-pasangan yang saya menangani family life coaching ya, berbasis fitrah, pasangan-pasangan yang semangat untuk maju, ada pasangan juga yang semangat untuk bubar gitu ya. Nah, pasangan semangat untuk bubar biasanya mereka mengatakan kami sudah ada tidak kecocokan lagi Pak Ustadz ya, kami sudah ada tidak cinta, rasa hambar dan seterusnya. Saya bilang waktu nikah dulu ada cinta nggak? Ada gitu. Anak berapa sekarang? 2. Anak itu buah nafsu apa buah cinta gitu ya. Tapi sekarang kami sudah nggak ada lagi rasa-rasa itu gitu. Lalu saya bilang cinta itu definisi Anda apa? Nah mereka mengatakan cinta itu dulu kami ketemu di kuliah, lalu kami saling suka, lalu kami merasa cocok, lalu kami menikah. Nah cinta yang disandarkan hanya dengan definisi paling sederhana adalah cinta yang rapuh gitu ya, tidak stabil dia. Maka penting dalam Islam itu untuk merujuk kepada makna-makna cinta yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah begitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita stabil gitu ya. Maka seorang ulama mengatakan cinta itu adalah gitu ya, itu bukan sekedar rasa suka ya, saya kutip dari ucapan Profesor Latif Alatas tentang kebahagiaan gitu ya, tapi saya ambil dari perspektif cinta. Jadi cinta itu bukan sekedar rasa suka, rasa senang yang akan segera berakhir ketika pikiran, perasaan, tubuh mengalami terminal kepuasan. Itu bukan cinta tuh, tapi cinta kata beliau adalah suatu kepastian dan keyakinan akan kebenaran tertinggi, stabilitas. Jadi cinta itu harus dirasakan sebagai sebuah ini adalah cinta ilahi gitu ya. Maka dalam Islam itu penting merasakan tentang unsur stabilitas, bahwa cinta kita tuh cinta ilahi ya, bukan cinta syahwati gitu ya. Maka di surat An-Nisa itu kan disebutkan ya, ada cinta imani, cinta syahwati ya gitu ya, hubus syahwati minan nisa wal banin wal qanantir dan seterusnya. Allah mengarahkan kita kepada cinta ilahi, jangan cinta syahwati begitu. Jadi cinta itu yang pertama itu ya, jadi harus disadari sebagai sebuah keyakinan akan kebenaran tertinggi gitu ya. Maka orang-orang yang berhijrah karena ingin nikah itu disebut oleh Allah ya, di bab niat di awal-awal hadis arba'in itu ya. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Begitu kan, dia hijrah untuk itu ya, sia-sia. Tapi faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa kana hijratuhu wa rasulihi gitu ya. Jadi barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Allah selalu memperbaiki orientasi kita ya tentang kehidupan. Agar apa? Karena kita bahagia gitu ya. Jadi tadi salah pandang tentang cinta, salah semua dalam menghadapi rumah tangga dan seterusnya gitu ya. Jadi bapak-bapak sekalian yang sudah mulai hambar cinta pada istrinya, coba dicek ya, jangan-jangan kita salah pandang tentang kata cinta begitu ya. Jadi pertama itu keyakinan bahwa ini pilihan saya cinta ilahi gitu ya, bukan hanya cinta syahwati. Yang kedua, ada tindakan, ada komitmen untuk memenuhi kepastian itu gitu ya. Disebut dengan dinamika. Maka cinta itu kata kerja bukan kata sifat.
Ya, ada seorang pakar datang ke beliau, orang yang, Pak, saya udah nggak cinta lagi sama istri saya. Terus saya harus gimana? Ya cintailah istri Anda. Ya saya udah nggak cinta, cintailah, karena cinta itu kata kerja kan, bukan kata sifat. Jadi perlu ada unsur dinamika. Jadi tadi dua unsur ya, stabilitas dan dinamika gitu ya. Dinamika ini adalah komitmen untuk memenuhi tindakan atas keyakinan ya bahwa itu adalah cinta ilahi. Nah gitu Bapak Ibu ya, mungkin pelan-pelan kita pahami itu ya. Dan kepastian adalah keadaan kesadaran alami terhadap apa yang permanen dalam diri manusia. Jadi permanen, ini fitrah kan. Jadi fitrah itu kata Allah, la tabdila li khalqillah, tidak perubahan. Rasa cinta itu fitrah gitu ya. Nanti penghalangnya adalah perasaan-perasaan sifatnya ego gitu ya. Terus syahwat itu penghalang-penghalang dari cinta itu ya. Maka dalam Islam nanti musuh fitrah itu cuma dua, kalau nggak lebay, lalai gitu ya. Kalau nggak obsesif ya, dia ghaflah gitu ya. Nah, ketika kita mencintai pasangan kita, kalau kita memang karena obsesif bukan karena Allah ya, karena ingin dunia materi, itu jadi kacau nanti. Atau kita lalai gitu ya, tidak merawat cinta, itu juga kacau. Ya, makanya Allah mengatakan di sebuah ayat gitu ya, orang-orang yang waman akfalna ya, an zikrina, orang-orang yang lalai daripada kami, dari ingat kami gitu ya, maka kami akan lalaikan mereka. Lalu kemudian mereka ikutin hawa nafsu mereka, lalu mengatakan wa kana amruhu furuto, dan menjadi berantakanlah hidupnya gitu ya. Jadi penting teman-teman sekalian, Bapak Ibu, unsur stabilitas dan dinamika ini dalam pernikahan. Ini sebenarnya teori-teori yang sifatnya filosofis ya, karena alam semesta ini pasti cerita tentang dua hal tadi, ada stability dan ada stabilitas, ada dinamika. Teman-teman di Malaysia nyebutnya dynamic stabilism ya gitu. Itu berlaku untuk mikrokosmos maupun makrokosmos. Di inti atom gitu ya, atom itu ada inti atom yang stabil dan ada yang mengembang gitu kan. Di semesta juga sama kan, ada intinya, ada yang bergerak begitu. Di sejarah juga sama, ada hukum tetap dalam sejarah, ada hukum bergerak dalam sejarah gitu ya. Maka kita belok sedikit ngomongin sejarah. Maka ketika memahami sirah nabawiyah untuk diterapkan di masa kini, maka kita harus pandai memisahkan dua hal tadi ya, mana ya hukum tetap, mana hukum bergerak gitu ya. Maka dalam Islam itu nanti ada yang sifatnya thawabit, ada yang mutaghayyirat ya, ada yang berubah sesuai dengan konteks waktu dan tempat, ada yang thawabit ya, yang kokoh gitu, yang nggak akan bergerak ya, nggak akan berubah. Nah, ini dua hal ini penting dalam kehidupan, stability dan dinamika. Maka dalam pernikahan juga begitu. Jadi kepastian itu adalah kesadaran kita. Jadi bukan nggak sadar, kesadaran alami, fitri gitu ya, terhadap apa yang permanen dalam diri manusia, yang dirasakan oleh organ kesadaran spiritual rohaninya, yaitu hati. Nah gitu. Maka kenapa dalam Islam itu hati penting ya, tazkiyatun nafs itu penting, agar kita bisa presisi membedakan mana syahwati, mana imani ya, mana ilahi, mana setoni begitu kan. Maka penting tazkiyatun nafs ya, membersihkan hati. Bahkan di Al-Quran itu tentang membersihkan hati itu panjang gitu ya, sumpah Allah itu panjang. Di surat As-Sams itu, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha walaili idza jala, terus begitu sampai 13 kalau tidak salah. Allah mengatakan qad aflaha man zakaha, beruntunglah mereka yang mensucikan jiwanya, hatinya begitu ya. Maka penting nih merawat itu agar kita bisa presisi memisahkan mana syahwati, mana imani ketika memilih apapun, pasangan, bisnis, partner, dakwah, itu sama gitu ya. Karena ada orang-orang yang menjalankan dakwah juga obsesi, sepakat nggak? Ada tuh, dia dakwah, ceramah tapi obses. Ya akhirnya mengalami keterpurukan begitu ya. Mohon maaf ya, Agim itu pernah bercerita ya, kan dulu dia awalnya untuk dakwah, lalu kemudian bergeser gitu ya. Dari stasiun TV, anak keleleran, istri keleleran katanya kan, akhirnya berubah dari Darut Tauhid jadi Darut Duit gitu. Ini kenapa? Karena ada unsur stabilitas yang tidak kokoh begitu ya, terlalu dinamis gitu ya. Nah, maka penting dalam Islam itu unsur sawabit dan unsur mutaghayyirat ini. Ya gitu ya, termasuk tadi membersihkan hati. Bapak Ibu sekalian, ada banyak di Al-Qur'an itu yang menekankan pentingnya itu Allah di atas segalanya gitu ya. Di surat Al-Baqarah misalnya 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Yaitu bisa hawa nafsunya, bisa Tuhan lain, dewa gitu. Kalau sekarang uang misalnya gitu ya. Syahwat, ya, di Al-Quran juga ada orang yang menjadikan syahwat sebagai Tuhannya ya. Apa kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sebagai ilahahu ya, sebagai Tuhannya. Ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya gitu ya. Terus Allah mengatakan di Al-Baqarah ini, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya sama seperti mencintai Allah. Padahal orang beriman itu waladzina amanu asyaddu hubbalillah. Jadi mencintai yang lain sejajar dengan Allah aja udah nggak boleh gitu ya, apalagi melebihinya. Dan orang beriman itu
asyaddu hubbalillah, amat sangat cintanya kepada Allah. Gitu ya, dan itu di akhirat kemudian jadi penyesalan ya. Walau yarol ladina dzalamu, jadi orang-orang yang menempatkan cintanya salah tempat itu nanti di akhirat itu dia akan menyesal ya. Disebut zalamu. Zalam itu orang yang zolim, yang tidak beradab. Cinta kepada Allah dijadikan cinta kepada makhluk gitu ya. Izyaronal adzaba, ketika melihat azab, annal quwata lillahi jami'a. Mereka baru sadar begitu lihat azab, nyata semua itu milik Allah. Annal quwati jami'a wa anallahu syadidul adzab ya, dan Allah sangat keras siksanya gitu. Nah, ini masalah cinta ini hati-hati gitu ya. Bahkan ada sebuah hadis, almar'u man ahaba, nanti orang dikumpulkan dengan apa yang dicintainya. Nah, itu mengerikan itu. Nah, kemudian di surat At-Taubah juga ya, Allah menekankan lebih detail lagi, kul in kana abaukum, katakanlah kalau bapak kamu, wa abnaakum ya, awanaukum wa ikhwanakum, bapakmu, saudaramu, bosmu gitu ya, dan seterusnya, ahaba ilaikum minallah, lebih kamu cintai daripada Allah, ahaba ilaikum minallah gitu ya, itu katanya superlatif itu, lebih kamu cintai daripada Allah, fatarabasu hatta yati Allahu bi amri. Nah, ini kita bahas, sekedar membahas melewat gitu ya, bahwa cinta itu memang harus diserahkan kepada Allah agar kita bahagia. Nah, semata-mata agar kita bahagia, agar kita tidak terjebak oleh cinta fata morgana atau cinta palsu. Maka penting tadi ya, tazkiyatun nafs itu agar kita presisi bisa membedakan mana syahwati, mana imani. Ya, agar kita ketika memilih sesuatu itu unsur stabilitas dan dinamika bisa kita lakukan gitu ya. Jadi cinta tadi apa? Cinta adalah suatu kepastian akan suatu kebenaran tertinggi, gitu ya. Akan apa? Bukan sekedar rasa suka dan rasa senang. Lalu kemudian pemenuhan tindakan atas kesadaran itu, gitu. Jadi ada unsur stabilitas, yaitu memahami cinta sebagai sesuatu yang dalam. Kedua ada unsur dinamika, bagaimana merawat cinta itu, ya. Maka cinta itu perlu apa? Perlu komitmen untuk merawat dan menumbuhkan sampai akhir. Gitu ya, yang bujangan, yang jomblo-jomblo nih gitu ya, termasuk para bapak yang pengen nikah lagi, pastikan tuh mau nikah lagi karena galau syahwati atau karena memang dakwah gitu ya. Ada hal yang ingin dicapai untuk perjuangan Islam gitu ya. Misalnya menikahi anak kepala suku di Papua untuk meraih dakwah, itu nggak apa-apa tuh. Tapi kalau nikah cuman karena pengen apa ya, syahwati, sebaiknya jangan gitu ya. Karena tiada syariah tanpa adab gitu kan. Itu para ulama mengatakan begitu. Gitu. Saya tidak menolak poligami, tapi kalau poligami karena syahwati, sebaiknya jangan. Bahkan istri pertama pun jangan karena syahwati. Gitu ya. Berikutnya, kalau gitu contohnya ada nggak gitu dalam Islam gitu ya, tentang cinta ilahi ini? Kok kelihatannya ideal banget gitu ya? Ya, ada contohnya ya, yaitu dua orang dan keluarganya yang sering kita baca dalam salat kita, dalam tasyahud awal maupun tasyahud akhir ya. Ada yang tahu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Muhammad ya, wa barik lana Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya. Jadi Allah terus mengulang-ulang untuk berselawat ya kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, dan kepada Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dan dua nabi ini adalah nabi yang secara tegas di Al-Quran disebut dengan uswah ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah ya. Nabi-nabi lain juga teladan hidupnya, tapi yang khusus untuk diteladani adalah dua nabi ini. Mari kita saksikan perjalanan hidup mereka. Ibrahim alaihissalam dan istrinya Bunda Hajar, ya kan? Dua pasangan ini luar biasa gitu ya. Kita saksikan mereka, memang Bunda Hajar istri kedua kan, karena memang tidak punya anak dengan Bunda Sarah. Kita akhirnya diminta untuk menikahi Bunda Hajar. Akhirnya dapat Ismail alaihissalam. Walaupun kemudian Bunda Hajar pun hamil ya, melahirkan Nabi Ishak, tapi belakangan. Ketika sudah punya anak itu, Nabi Ismail, maka Allah memerintahkan untuk dibawa ke padang pasir, ke daerah yang tandus, gersang, dan gak ada penghuninya. Ya, kalau Allah memerintahkan untuk membawa anak istri kita ke, misalnya ke Depok ya, masih banyak ATM, masih banyak gitu ya. Ini dibawanya ke sebuah daerah tandus yang gak ada penghuninya. Dan Bunda Hajar patuh pada suaminya. Dan perintah yang kedua lebih tidak masuk akal lagi. Sudah ditaruh di daerah tandus, diminta untuk ditinggal gitu ya. Ini nggak make sense gitu ya. Dan secara manusiawi juga nggak make sense gitu ya. Saya Bunda Hajar juga ada pergulatan batin ketika itu ya. Jadi ketika ditinggal dengan Ismail alaihissalam di padang tandus yang gersang itu, di Makkah begitu. Kemudian Nabi Ibrahim berjalan itu ya. Nggak tega rasanya meninggalkan anak istri kan. Anak boleh kepengen itu. Ya, kalau istri aja mungkin masih, ini anak dan istri. Lalu kemudian Bunda Hajar memanggil ketika Nabi Ibrahim mulai berjalan meninggalkan, ya Abi gitu ya, apakah Abi tega meninggalkan kami?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah kirimkan berbagai macam ujian, ya, berbagai macam cobaan agar kita kembali ke jalurnya, ya, kembali ke fitrah kita. Karena setiap manusia itu akan dilahirkan dengan membawa fitrahnya, begitu ya. Dan fitrah ini tidak akan berubah. Yang ada adalah tersimpangkan, ya, terluka, tertutup, ya, dan seterusnya. Maka orang-orang yang kafir itu kan, kalau masuk Islam menyebutnya welcome back to Islam. Karena dia kembali, hati yang tercover itu, fitrah yang tercover itu kemudian jadi terbuka kembali, begitu. Nah, maka ada hadis kan, kalau mauludin lalul fitrah, setiap anak kali dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang merubahnya, yuhaidanihi, au yunasiranihi, au yumajisani. Tapi Rasulullah tidak menyebut ayu salimanihi, menjadi muslim. Karena begitu lahir sudah muslim. Karena semua ulama sepakat ya, anak-anak yang diwafatkan Allah sampai usia 15, sebelum usia 15, itu fil jannah dia. Walaupun ada yang berbeda sedikit pendapat, tapi kebanyakan ulama sepakat itu. Kalau kita sudah di atas 15 nih udah expire gitu ya, sudah expire dan harus berusaha ya untuk kembali ke fitrahnya itu agar semata-mata agar hidup bahagia gitu ya. Karena Allah ciptakan kita agar hidup kita bahagia. Jadi kehidupan itu baik sebenarnya sampai kita merubahnya. Ya, dalil yang kita sering gunakan ya, Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah jiwanya atau dirinya, itu sebenarnya terkait dengan asbabun nuzul adalah Allah berikan semuanya baik gitu ya. Semuanya baik gitu ya. Bahkan kalau Ustaz Adi Hidayat bilang nggak ada orang miskin sebenarnya, yang ada agna akna gitu. Kalau nggak kaya cukup. Everything is good, everything is well gitu ya. Sampai kemudian manusia tuh obses gitu ya. Manusia tuh lalai, goflah. Yang kedua tatabiah hawa, ngikutin hawa nafsu sampai dia terpuruk ke bawah. Itu sebenarnya dalilnya itu. Jadi makna perubahan dalam Islam itu bukan menuju yang baru, tapi menuju kepada fitrahnya. Itu makna perubahan. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan menyampaikan konsep fitrah tapi dengan tema didik anak seutuhnya, gitu ya. Apa makna seutuhnya ini dalam konsep mendidik, begitu ya? Sekitar tahun, saya baca di situs ya, sekitar tahun 90-an, begitu ya. Harvard University itu melakukan research terhadap 15 orang tamatan terbaik Harvard, ya, 19 orang tamatan terbaik Harvard. Top 19 angkatan 90. Jadi kalau teman-teman yang angkatan 90 Harvard, mohon maaf gitu ya. Ini top 19 angkatan 90 Harvard ya, itu di riset selama 15 tahun. Diamati satu-satu perilakunya gitu ya. Tahun 2015 dibuka risetnya, ternyata hasilnya mengejutkan. Dari 19 orang ini ternyata ditemukan 10 orang itu yang menyebabkan perusahaan bangkrut ya karena manipulasi keuangan. Gitu ya, perlu orang-orang jenius gitu ya. Dan kita bisa paham kalau di luar negeri itu ada namanya Ivy League ya, Liga Ivy, maaf. Jadi ada kampus papan atas ya, kalau di Indonesia mungkin UI, ITB gitu dan seterusnya. Nah, kemudian Harvard ini termasuk papan atas. Jadi kalau anak-anak semester 3, 4 udah terlihat cemerlang, itu sudah diincar tuh akal jadi pimpinan perusahaan di perusahaan-perusahaan besar yang karyawannya ribuan. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau dia manipulasi keuangan, maka yang menderita nggak 1-2 orang, ribuan orang gitu ya. Jadi dia tidak beradab pada perusahaannya, pada karyawannya gitu. Itu 10 orang gitu ya. Nah kemudian 9 orang lagi kemana? 9 orang lagi ternyata ditemukan separuhnya merusak alam, eksploitasi besar-besaran, kayak Freeport gitu ya, dan seterusnya. Lalu kemudian seperempat lagi kemana? Ternyata ditemukan seperempatnya lagi adalah bunuh diri gitu. Terus dunia tercengang dengan hasil riset ini. Ya ternyata orang-orang hebat itu, ya orang-orang yang pinter jenius itu, yang cemerlang di kampus itu, tidak membuat dunia menjadi lebih baik, gitu ya. Tidak membuat peradaban lebih unggul begitu. Yang 10 orang merusak perusahaan gitu, manipulasi keuangan, korupsi begitu ya. Biasa kan kalau perusahaan besar itu di bubble ya, bubble ekonomi dengan laporan dan segala macam. Separuhnya lagi merusak alam, separuhnya lagi bunuh diri, gitu kan. Tidak beradab pada alam, tidak beradab pada diri, tidak beradab pada masyarakat gitu. Ada disimpulkan bahwa ternyata sistem pendidikan modern ya itu hanya melahirkan human thinking dan human doing ya, orang yang cerdas berpikir dan orang yang terampil, tapi tidak melahirkan human being. Nah ini jadi keprihatinan di mana-mana hari ini. Human being itu adalah manusia yang yang kalau dalam Islam disebut insan kamil, manusia yang tumbuh paripurna ya, kamil ya, lengkap dia. Apa yang tumbuh paripurna itu fitrahnya gitu ya, adabnya, ilmunya dan seterusnya. Nanti ada 3 topik itu, fitrah, adab dan ilmu itu. Nanti kita akan bahas pelan-pelan. Jadi hari ini ya banyak sistem pendidikan tidak melahirkan human thinking, human being gitu ya, hanya melahirkan human thinking dan human doing.
orang yang cerdas ke otaknya dan terampil tapi tidak menjadi human being, insan kamil. Nah, sebagai muslim tentunya kita melihat ini dalam perspektif Islam gitu ya. Bagaimana Islam sih memandang manusia begitu ya? Islam memandang manusia tentunya dari asal kejadiannya yaitu apa? Fitrahnya gitu ya. Maka manusia seutuhnya ini adalah manusia yang secara fitri itu tumbuh dengan baik gitu ya. Boleh ditampilkan slide-nya. Nah, di depannya saya akan bahas berapa case gitu ya. Next. Nah ini, kita merenung dulu ya. Ini kalau kita lihat sepanjang sejarah gitu ya. Ini dari mulai zaman Rasulullah itu bukan Usama nih, Usamah bin Zaid ya, seorang pemuda di zaman Nabi. Jadi Usamah ini sahabat muda ketika Rasulullah tua gitu ya. Jadi ketika Rasulullah muda dia masih bayi kan, begitu Rasulullah tua dia menjadi pemuda. Usamah bin Zaid ini prototipe pemuda yang ditarbiyah sejak lahir oleh Rasulullah. Gitu ya, oleh komunitas yang sudah dibina oleh Rasulullah. Usamah bin Zaid radhiyallahu ini sudah dinikahkan Nabi konon pada usia 15 tahun dan ditunjuk jadi panglima perang Tabuk konon pada umur 17 atau 18 tahun. Kebayang ya, anak muda memimpin perang Tabuk ya, memimpin 10.000 pasukan. Kalau kita bandingkan pada hari ini ya, anak-anak muda kita 17, 18, jangankan memimpin perang Tabuk, jangankan memimpin 10.000 pasukan, nonton adiknya aja hilang gitu ya. Suruh beli galon datangnya gas gitu, suruh beli gas datangnya galon, maaf ya. Itu bukan salah mereka ya, karena memang sistem pendidikan kita tadi tidak membentuk manusia paripurna gitu ya. Nah, ternyata apa? Para pakar sejarah mengatakan kenapa Usama yang ditunjuk gitu ya. Kenapa bukan senior-seniornya, ada Khalid bin Walid gitu kan? Ada siapa? Ada Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya dan seterusnya. Kenapa Usama bin Zaid anak kemarin sore? Gitu ya. Para ahli sejarah mengatakan bahwa Rasulullah ingin menunjukkan pada dunia bahwa begitulah seharusnya hasil pendidikan. Ya, orang-orang yang mencapai peran peradaban dengan adab mulia. Jadi peran peradaban itu adalah proses dari sebuah pendidikan. Jadi pendidikan adalah kalau Ibnu Khaldun ya, mengantarkan anak dari fitrahnya, lalu dipandu dengan kitabullah, lalu mencapai apa yang disebut dengan peran peradaban. Ya. Jadi minal fitrah ila dauril haduriyah. Nah peran peradaban itu yang sekarang itu hilang dari hazanah peradaban kita. Maka kita bisa saksikan ya, bertahun-tahun setelah itu, ratusan tahun setelah itu, muncul orang-orang hebat sepanjang sejarah gitu ya, yang melanjutkan model pendidikan Rasulullah begitu. Kita saksikan Imam Syafi'i misalnya gitu ya, umur 10 tahun sudah jadi mahasiswa kan, umur 14 tahun kehabisan dosen, umur 18 tahun jadi mufti, belasan tahun sudah tampil di pentas peradaban. Berikutnya lagi Muhammad Al-Khwarizmi ya, Abu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini hidup pada abad ke-8 ya, 8 9 begitu. Nah, beliau ini terkenal kalau sekarang teman-teman kuliah di jurusan informatika atau komputasi pasti kenal nama algoritma gitu ya. Algoritma ini adalah namanya diambil dari nama Al-Khwarizmi. Ya orang yang mampu membuat langkah-langkah sistematis menyelesaikan sebuah masalah. Pada umur 10 tahun Al-Khwarizmi ini menciptakan rumus ABC. Masih ingat rumus ABC? Rumus menyelesaikan persamaan kuadrat ya. Dengan rumusnya minus B plus minus gitu. Itu ditemukan oleh seorang anak pada usia 10 tahun gitu. Dan 18 tahun jadi guru besar matematika. Berikutnya lagi Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali ya. Beliau hidup di sekitar abad ke-10 ya kurang lebih. Ya, kemudian kita kenal beliau seorang filsuf ya, seorang pemikir Islam dan sudah mulai merantau pada umur 12 tahun dan sudah mulai menulis pada umur 18 tahun. Sampai beliau wafat karyanya kurang lebih 50 karya masterpiece yang masih dibaca orang sampai hari ini. Ya belasan tahun. Saya meloncat ke abad 14, Muhammad Al-Fatih. Ya, beliau menaklukkan Konstantinopel. Jadi banyak orang tua hari ini pengen anaknya kayak Muhammad Al-Fatih begitu ya. Karena takjub dengan capaian-capaiannya melakukan Eropa begitu. Muhammad Al-Fatih ini melakukan Konstantinopel mewujudkan ramalan Rasulullah pada usia 21 tahun. Konon sejarah begitu. Kalau Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah lebih dulu dikuasai mana oleh umat Islam? Konstantinia atau Rom gitu ya. Konstantinopel atau Roma. Ya, kemudian Rasul mengatakan Konstantinia dan itu 800 tahun kemudian baru jatuh ya Konstantinia. Konstantinopel itu di tangan seorang pemuda berumur 21 tahun. Tapi memulai debut penyerangannya, melanjutkan kakek dan ayahnya itu pada umur 16 tahun. Jadi rata-rata pemuda Islam itu sudah tampil belasan tahun. Itu juga terjadi di Indonesia. Ya, tangan kanan di Ponegoro, berikutnya lagi di abad ke-18, tangan kanan di Ponegoro namanya Sentot Ali Pasha Prawira Dirja. Ali Pasha adalah gelar militer tertinggi yang diberikan diadopsi Pangeran Diponegoro dari Angkatan Perang Turki Utsmani.
Ada yang bilang ini pasukan Janisari gitu ya. Jadi ada ranking militer, ada Ali Pasha, Pasha, Turkio, Bugio begitu. Dan Sentot Ali Pasha ini gelarnya Ali Pasha. Ketika pecah perang Jawa 1825, usianya masih 17 tahun, dia kelahiran 1808. Gitu ya. Jadi subhanallah itu terus berikutnya ada Maududi. Saya ambil contoh-contoh aja sampelnya. Jadi orang-orang hebat ini sudah punya peran peradaban pada usia belasan tahun. Kalau ada Hasan Albana di Mesir ya, umur 21 tahun kalau tidak salah dia mendirikan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Itu membernya 20.000 orang. Kebayang nggak? Anak muda 21 tahun bikin ormas, membernya 20.000 orang. Itu member beneran ya, bukan follower di Instagram atau subscriber di YouTube gitu ya. Dan itu karena dia punya influencer yang luar biasa ya, banyak banyak jasanya begitu. Yang luar biasa dan memulai debut dakwahnya pada umur 16 tahun. Jadi belasan tahun. Berikutnya lagi kita lihat Pak Muhammad Natsir. Saya belum lama baca sejarahnya ditulis oleh teman saya Mas di Dewan Dakwah begitu ya. Pak Muhammad Natsir ini kalau kita lihat sejarah hidupnya, beliau sudah menjadi sekretaris Jong Islamiton Bon di Padang pada umur 13 tahun, gitu ya. Jadi Jong Islamiton Bon itu kayak ormas begitu ya untuk kepemudaan. Sudah menjadi sekretaris Sekjen Jong Islamiton Bon di Padang pada umur 13 tahun dan menjadi ketua DPC Jong Islamiton Bon di Padang pada umur 14 tahun. Dan setamat dari Mualimin Mualimat di Jogja umur 18 tahun ya sudah tampil di debut politik gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa saksikan sepanjang sejarah peradaban Islam, pemuda-pemuda Islam sudah tampil ke pentas peradaban pada usia belasan tahun. Bahkan nanti kalau rajin ya 20 orang deklarator Sumpah Pemuda, itu kebanyakan Sumpah Pemuda kan 1928 ya, kebanyakan deklarator itu kelahiran 1910 ke atas, jadi belasan tahun. Jadi teman-teman sekalian, ya subhanallah gitu ya. Jadi begitulah cara generasi dulu itu tumbuh. Belasan tahun sudah punya peran peradaban. Dan pertanyaan besarnya adalah generasi ini sekarang tidak lahir kembali. Ya kan? Nggak utuh sekarang. Anak-anak muda kita lambat dewasa. Ya ini karena sistem pendidikan ya. Sistem pendidikan modern membuat anak-anak kita mengalami apa yang disebut dengan infantization. Pembocahan yang panjang. Gitu ya. Kayak misalnya masa SMA. SMA itu orang-orang masa yang paling indah gitu ya. Menurut saya SMA itu bukan yang paling indah ya, itu masa masa aneh sebenarnya. Ya anak-anak itu bukan sudah anak-anak lagi SMA itu ya. Kenapa? Dalam Islam itu batas antara anak dan dewasa itu 15. SMA ini bingung dia. Dia mau masuk ke dewasa, andragogi atau masuk pedagogi anak-anak gitu ya. Maka di SMA ini sebenarnya kurikulumnya kurikulum buat-buatan ya nggak jauh dari SMP begitu ya. Ini ada proses di revolusi industri memanjang-manjangkan orang sekolah gitu ya biar bisa lebih lama untuk masuk dunia pekerjaan. Ini ada politisnya gitu. Yang kedua adalah demi industri ya. Anak-anak konsumtif itu kan antara 15 sampai 25. Ini konsumtif nih. Maka masa konsumtif ini dipanjangin gitu ya. Mungkin yang paling banyak menghabiskan kuota internet adalah umur-umur segini gitu ya. 15 sampai 25. Maka dipanjang-panjangin. Ya, dipanjang-panjangkan. Akibatnya apa? Maka kedewasaan itu tidak tercapai. Ya, disebut dengan akil balik, mukallaf itu tidak tercapai. Padahal dalam syariah Islam itu, ya seorang anak laki-laki dan perempuan sama ya, itu sudah harus mukallaf ketika usia 15. Maksudnya apa? 15 itu sudah menjalani apa yang disebut dengan sinut taklif, masa-masa pembebanan. Bukan hanya wajib sholat, wajib puasa, termasuk wajib haji, wajib zakat, wajib haji, wajib jihad, wajib nikah, dan seterusnya. Gitu ya. Itu sejak 15. Dan itu syariah loh. Ya, bahkan Undang-Undang Pendidikan Indonesia tahun 1958 kalau tidak salah itu bunyinya begini. Putra-putri Indonesia sudah harus mandiri ketika berusia 15 tahun. Kebayang nggak? Itu kan peninggalan ulama begitu ya. Maka kita saksikan di Sumatera ya, di Makassar saya coba gali dari warga setempat itu bagaimana ulama dulu meninggalkan tradisi-tradisi untuk memandirikan anak-anak muslim ini dan mendewasakan mereka ketika 15-16 gitu ya. Karena ini jadi syariah ini jadi penting betul gitu ya. Maka para ulama sepakat ya anak-anak yang 15 ke atas masih dibayarin orang tua itu bukan nafkah ya, tapi sodako atau zakat. Kenapa? Statusnya fakir miskin gitu. Jadi teman-teman pemuda di sini yang masih dibayarin orang tua kuliahnya gitu ya, itu statusnya mohon maaf ya itu fakir miskin statusnya gitu ya, kasihan. Dan para orang tua hari ini memelihara anak-anak yang masih dibayarin di usia 15 ke atas, berarti dia sedang memelihara fakir miskin di rumahnya gitu. Saya nggak menyalahkan begitu ya, tapi inilah sistem gitu ya yang harus kita kembalikan. Maka teman sekalian, saya ingin menggiring pembahasan hari ini, bagaimana kita melahirkan generasi ini kembali. Ya, biar Islam itu cemerlang kembali begitu ya. Maka saya bilang, kalau di rumah-rumah kita banyak anak-anak muslim yang belum mandiri, belum mukallaf, padahal sudah usia 20, 25, yaitu sama saja dengan apa? Kita
bermimpi di siang bolong ya, bangsa ini akan bangkit, Islam ini akan bangkit. Ya, kan kebangkitan Islam itu karena pemuda. Kalau pemudanya tidak lahir dengan utuh gitu ya, jadi masalah. Gitu ya. Dan ini nanti efeknya kemana? Bukan hanya di kehidupan pemuda, kehidupan di pernikahan. Teman-teman yang sudah menikah barangkali merasakan ya, bagaimana punya suami galau jadi ayah gitu ya, punya istri galau jadi ibu misalnya itu kenapa? Karena banyak nggak utuh tumbuhnya. Ya tidak insan kamil gitu ya. Wa mutakamil apalagi gitu ya. Tumbuh dengan sempurna dan menyempurnakan gitu. Nah, atau paripurna gitu, bukan sempurna, paripurna. Nah, ini banyak nggak tumbuh kan? Nah, hari ini kita mau bahas itu. Jadi dari mana kita landasan pembahasannya? Itu dari fitrah gitu ya. Next. Nah, ini ada skema saya dapat dari hasil diskusi panjang di grup di pendidikan waktu itu. Nah, ini kita lihat ya. Akil balik di Islam itu 15. Sebenarnya kata balik itu udah cukup sebenarnya. Balik itu artinya apa? Dia sudah tumbuh paripurna gitu ya. Itu balik. Sudah mukalaf gitu ya. Mukalaf itu diukur dari kemampuan memikul beban syariah. Itu 15. Kalau sekarang perlu disebut akil balik, kenapa? Karena ternyata anak yang akil itu belum tentu balik. Balik itu belum tentu akil gitu ya. Kalau zaman dulu tuh sebalik itu udah pasti akil gitu. Bedanya apa? Balik itu adalah kedewasaan biologis kalau mau di ini ya secara pemaparan. Jadi anak-anak yang sudah teraktivasi organ biologisnya, kalau anak perempuan itu sudah menstruasi, anak laki sudah mimpi basah gitu ya, itu sebenarnya sudah balik. Ya, tapi pertanyaannya apa? Apa sudah akil belum gitu ya? Nah, biasanya akil yang balik itu sekarang lebih cepat gitu ya. Sementara akil itu lebih lambat. Akil itu apa? Kedewasaan psikologis, sosial dan seterusnya gitu kan. Maka terjadi apa yang disebut dengan turbulence gitu ya. Kenapa? Karena balik lebih cepat, akil lebih lambat. Misalnya begini, bayangkan anak laki-laki kita sudah mimpi basah umur 10 tahun, baru bisa menikah umur 25 tahun. Ya, kira-kira 15 tahun ngapain? Ya, teman-teman yang para ayah mungkin dulu pernah bujangan atau sekarang para pemuda ngerasain ya, gelombang-gelombang syahwat itu kayak apa. Nah, makin lama ya, makin lama antara balik dengan akil ini makin yang apa disebut dengan turbulensi. Ya, syahwat gitu ya, depresi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini akhirnya mengalami yang disebut dengan kesenjangan. Gitu ya, para pakar menyebut para praktisi menyebutnya ini akibatnya apa? Anak-anak yang cepat balik karena ibunya lebay. Ya, jadi ibunya sering memberikan makanan yang overnutrisi gitu ya. Jadi ada riset tuh, anak-anak yang terlalu banyak diberi overnutrisi, makanan yang junk food begitu ya, itu lebih cepat balik gitu ya. Sementara kalau anak-anak lambat akil, lambat dewasa, itu ayah lalai gitu ya, ayah tidak memberikan sosoknya. Jadi peran ayah ibu ini penting kan, maka kalau di fitrah tadi kan, orang tuanya lah yang ngacak-ngacak fitrah sebenarnya. Fitrah itu kan sebenarnya tumbuh dengan baik dan sudah ada agendanya dari Allah. Tapi kalau orang tua tidak merawatnya, maka tidak tumbuh dengan baik. Maka ada yang bilang kalau ibunya lebay, bapaknya lalai, anaknya alay katanya begitu. Nah, ini teman-teman sekalian, biasanya malah anak-anak menjelang 15, ayah ibunya lagi sedang krisis pernikahan, ini jadi masalah lagi kan. Ya banyak teman-teman ngeluh yang punya SMP, SMA gitu ya, banyak orang tua Ustaz, anaknya udah diapain aja deh Bu, ya karena apa, dia juga sedang dirinya nggak selesai juga gitu kan. Nah, akhirnya jadi kacau semuanya, begitu ya. Maka tadi betul kata pengantar ya Mas Fatur, banyak anak-anak yang gagal didik, gagal asuh, ya dan seterusnya. Nah, ditambah lagi tadi ya, ilmu orang tua tentang mendidik itu juga masih absurd gitu ya. Banyak yang menyamakan antara pendidikan dengan persekolahan. Kalau udah kita contoh tadi ya, sistem pendidikan yang modern itu sebenarnya persekolahan semata, tidak melahirkan apa human being begitu ya. Maka nanti ada beberapa pakar mengatakan bahwa well schooled itu belum tentu well educated. Tersekolahkan dengan baik belum tentu terdidik dengan baik. Gitu ya. Nanti kita akan bahas tuh. Bedanya apa sih antara school dengan education gitu ya. Oke, next. Nah, pendidikan itu teman-teman sekalian adalah mengantarkan tadi ya anak-anak kita dari fitrahnya kepada peran peradaban gitu ya. Jadi orientasinya peradaban gitu. Jadi bukan mengantarkan dia jadi remaja, mengantarkan jadi karyawan, jadi sarjana, bukan, tapi kepada peran peradaban yang beradab. Ya, kalau siapa seorang pakar ya Profesor Dr. Naqib Alatas di Malaysia itu mengatakan pendidikan itu tujuan akhirnya adalah mencetak a good man gitu ya, mencetak manusia yang baik gitu ya, good man. Gitu ya, manusia yang beradab gitu ya kan, dalam definisi good itu adalah adab gitu ya, beradab. Nah, manusia yang beradab ini kalau apa? Saya melihat kalau fitrahnya tumbuh dengan baik. Gitu ya. Misalnya fitrah iman. Iman itu kan diinstal ya, sudah ada sejak lahir. Kalau iman ini tumbuh dengan baik, maka dia beradab pada Tuhan. Gitu ya. Kalau apa bakat tumbuh dengan baik, dia beradab pada masyarakat.
Kalau sosial tumbuh dengan baik, dia berada pada sosialnya, begitu ya, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas. Jadi saya ingin mengatakan bahwa setiap kita ini punya tugas. Dan ini mindset orang tua kadang-kadang nggak ke sini. Pendidikan itu diartikan untuk mengantarkan anak jadi pekerja, gitu ya. Itu bukan yang nggak boleh, gitu ya. Tapi orientasi besarnya bukan itu. Jadi mengantar anak kepada peran peradaban. Karena peradaban ini, Bapak Ibu sekalian, tidak diukur dari banyaknya sarjana, banyaknya dokter, profesor, tidak. Tapi diukur dari apa? Diukur dari banyaknya karya dan peran peradaban. Ya, oleh karena itu, kalau kita mau merujuk generasi terbaik Islam seperti apa sih masa gemilang Islam? Kebanyakan kita merujuk pada generasi di mana banyak saintis lahir gitu ya. Padahal sebenarnya generasi terbaik Islam itu zaman Rasulullah gitu ya. Di mana orang-orang muncul secara kolektif ya, peran peradabannya muncul. Fitrahnya, girohnya gitu ya. Maka kalau itu sudah tumbuh, teknologi semua it's easy. Maka kita bisa bayangkan ya betapa Imperium Romawi dan Persia itu digulung dalam waktu singkat ya oleh orang-orang Arab yang terbias selama 20 tahun, gitu kan? Ya, kalau secara senjata, secara teknologi lebih jago Romawi dan Persia begitu ya. Tapi kenapa bisa digulung oleh sekelompok umat yang punya giroh yang baik ya? Ada yang bilang ini apa? Inovasi itu tidak membutuhkan kecerdasan, gitu. Inovasi membutuhkan dua hal. Satu keberanian, satu penasaran. Berani ini iman, gitu. Penasaran ini curiosity ya. Giroh untuk selalu melakukan untuk belajar gitu ya. Ini dua fitrah yang harus tumbuh setidaknya untuk inovasi. Nanti kita akan bahas ini. Saya ingin cerita sedikit ya. Orang itu tahun kita 5 tahun yang lalu gitu ya, bikin status gini di Facebook. Ini menggambarkan mindset orang tua ya tentang pendidikan education gitu. Dia ngomong begini di statusnya. Alhamdulillah anak saya hafiz Quran, bagus nggak? Bagus ya. Sudah tamat dari perguruan tinggi negeri gitu. Keren banget kan hafiz Quran, perguruan tinggi ini luar biasa. Ini karunia. Tapi doanya nih gitu ya, saya agak keberatan dengan doanya. Doanya begini, mohon doanya agar segera diterima bekerja. Gitu ya. Mungkin bagi banyak masyarakat, banyak orang salahnya di mana sih gitu ya? Orang hafiz Quran, tamat PTN ya kerja lah gitu ya. Bapak Ibu sekalian, bahwa cara pandang tentang proses pendidikan, akhir pendidikan itu masih absurd gitu ya. Coba kalau doa ibu ini bunyinya begini, alhamdulillah nah saya hafiz Quran, sudah tamat dari PTN, mohon doanya. Sekarang sedang merintis dakwah di Wamena dengan energi terbarukan. Sekarang sedang berada di perbatasan Sarawak ya, sedang membangun pendidikan berbasis kehutanan untuk warga-warga perbatasan misalnya. Atau sekarang sedang bekerja di perusahaan multinasional, menguasai teknologi dan Indonesia untuk membangun Indonesia seperti Pak Habibie misalnya. Nah itu beda kan ya, itu on mission gitu. Jadi dia mengatakan ada orang yang bukunya satu gudang, yang diplomanya segulung besar, ijazah diploma itu segulung besar, tapi tiba di masyarakat jadi orang yang mati karena dia bukan orang masyarakat. Ya. Ilmunya hanya digunakan untuk mencari kesenangan, ya, hanya untuk mencari uang, begitu ya. Makin banyak ilmunya, makin takut dia untuk membuat perubahan di masyarakat. Sungguh hatinya telah menjadi batu, katanya. Ini Hamka ngingetin gitu ya, almarhum. Karena dia mulai melihat nih, oh sekarang banyak orang pinter ya, tadi human thinking sama human doing, tapi tidak menjadi human being, gitu ya. Makanya dalam konsep ilmu nanti ya, Islam itu bukan untuk menguasai ilmu sebenarnya. Ilmu itu kalau siapa gurunya Imam Syafi'i mengatakan al ilman nuron, ya, ilman nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ya, ia ibarat seperti cahaya yang berpendar-pendar dalam ruang yang gelap, yang kita hanya bisa melangkah dalam pendar-pendar cahaya itu untuk menuju kesejahteraan diri kita. Jadi learning is not for learning gitu ya, knowledge is not for knowledge, tapi learning is for being gitu kan, untuk menjadi manusia seutuhnya gitu ya. Kalau ilmu kemudian tidak membuat kita jadi manusia seutuhnya, what for? Cuma dikuasai di kepala saja ya, tidak menjadi sesuatu yang berani untuk melakukan perubahan di masyarakat yang Allah ridhoi gitu. Nah ini sebenarnya itu yang disebut dengan peran peradaban ya. Ada sesuatu ya yang dia mau rubah di masyarakat yang Allah ridho begitu. Kalau setiap rumah-rumah di Indonesia lahir anak-anak yang punya keinginan melakukan perubahan di Indonesia dengan kompetensinya gitu, maka selesailah negeri ini. Ya, selesai jadi bangsa yang hebat, berdaulat. Tapi kalau keluar dari rumah-rumah kita hanya melahirkan para kuli, melahirkan para pekerja, melahirkan para orang yang tidak punya giroh gitu ya, selesailah peradaban Indonesia. Gitu ya, sepakat. Nah, next. Oleh karena itu,
dalam Islam itu pendidikan ada 3 ya. Ini harus kita pahami untuk tadi melahirkan manusia seutuhnya. Pertama adalah fitrah. Next, saya lihat. Yang pertama adalah tarbiyah, yang kedua adalah ta'dib, yang ketiga adalah taklim. Ini kalau diterjemahkan masing-masing ya pendidikan, tarbiyah ya pendidikan, ta'dib ya pendidikan, taklim ya pendidikan. Berapa pakar mengatakan ta'dib itu udah meliputi semuanya gitu ya. Tapi saya bagi jadi 3 ini. Kenapa ta'dib dikatakan meliputi semuanya? Karena ta'dib itu ujung dari proses pendidikan, yaitu manusia beradab gitu kan ya. Maka disebut ta'dib itu udah semuanya. Tapi saya bagi jadi 3 agar nanti kelihatan tahapannya. Gitu ya, kelihatan tahapannya. Nah, langkah yang pertama disebut tarbiyah. Tarbiyah itu artinya dari kata menumbuhkan, roba ya rubu ya, ditumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan? Fitrah. Jadi fitrah ini tidak diajarkan tapi ditumbuhkan. Kenapa? Karena sudah diinstal dalam diri anak-anak kita, dalam diri kita. Jadi dia inside out bukan outside in gitu ya. Dibangkitkan, ibaratnya beli HP itu